Welcome to my channel. Katong dua Macarena, 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 Macarena. Waktu tepat menunjukkan pukul 14.55 waktu Indonesia Tengah. Ketika rombongan Sekretaris DPRD NTT Tobias Ngongobulu keluar dari halaman gedung DPRD NTT. Menggunakan mobil DH13, Sekwan DPRD NTT bersama 3 orang kepala bagian meluncur mulus melewati Jalan Eltari dan Jalan Palapa. Tempat tujuan kami adalah Panti Asuhan Gemit 22 Kupang di Kelurahan Fatu Besi, Kota Kupang. Kami awak media menggunakan mobil dengan plat nomor 149. Suasana petang di Kota Kupang yang ramai lancar tidak menghambat perjalanan kami hingga tiba di panti asuhan pertama dari target 4 panti asuhan yang akan kami datangi untuk berbagi di era normal baru. Tiba di panti asuhan Gemit 22 Kupang, kami disambut oleh Ibu Kepala Asrama, Ibu Albertina Patipelohi. Dia mengarahkan kami menuju sebuah aula di mana puluhan anak panti dan 2 orang pengurus sudah menanti kedatangan rombongan Sekwan. Wajah anak-anak panti yang duduk dengan tenang dan teratur menjadi pemandangan tersendiri. Ada rasa nelangsa dalam hati. Di hadapan anak-anak panti, Sekretaris DPRD NTT Tobias Ngongobulu mengatakan sumbangan yang mereka bagikan bagi anak panti adalah murni dari para pegawai di Sekretariat DPRD NTT. Pria asal Sumba Barat Daya itu mengatakan pandemi COVID-19 telah berdampak bagi semua sendi kehidupan anak bangsa, tidak terkecuali anak-anak panti asuhan. Walaupun demikian, Tuhan tidak pernah tutup mata dalam menolong setiap anak Tuhan dimanapun berada. Tobias Ngongobulu menambahkan, kita tidak usah khawatir dengan pandemi yang sedang terjadi, tapi harus tetap taat pada protokol kesehatan di era normal baru ini. Kegiatan berbagi kasih ini, kata Ngongobulu, adalah sebagai wujud kasih dari pegawai di Sekretariat DPRD NTT terhadap anak-anak yang hidup di pantai asuhan. Sementara Kepala Asrama Ibu Albertina Patipelohi pada kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada rombongan Sekwan yang sudah memilih pantai asuhan Gemit 22 Kupang sebagai tempat berbagi kasih. Dengan suara gemetar, Ibu Patipelohi mendoakan agar para pegawai di Sekretariat DPRD NTT diberkati oleh Tuhan. Dari pantai asuhan Gemit 22 di Fatu Besi, rombongan kemudian meluncur ke pantai asuhan Bakti Luhur Alma di wilayah Sikumana. Saat kami datang, para suster dan anak panti sedang beristirahat siang. Ketika rombongan sedang menurunkan bantuan di teras panti, seorang suster pengurus panti keluar dan meminta maaf karena anak panti sedang beristirahat. Sekwan kemudian menjelaskan tujuan kedatangan dan bantuan yang mereka bawa. Sama seperti di pantai sebelumnya, penjelasan yang sama disampaikan oleh Tobias Ngongobulu. Dari panti asuhan Bakti Luhur Alma, rombongan kemudian bergeser menuju panti asuhan Santo Luis de Montfort, masih di wilayah Sikumana, tempatnya tidak berjauhan. Di sana ada puluhan anak yang sudah berkumpul di teras depan panti. 2 orang suster menyambut kedatangan rombongan, Suster Maria dan Suster Epifani. Sekwan kemudian menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka serta memberi semangat kepada anak panti untuk tetap bersyukur senantiasa. Apa yang dilakukan, kata Ngongobulu, bukan untuk pamer, tapi benar-benar lahir dari rasa kepedulian terhadap sesama. Suster Maria kemudian menjelaskan bahwa anak panti berjumlah 67 anak, mulai dari usia 2 tahun hingga anak kuliah. Panti mereka memiliki moto, memanusiakan manusia, sehingga setiap anak dilayani dengan prinsip kasih. Dari jumlah tersebut, ada 1 anak laki-laki yang cacat. Dia ditemukan di jembatan Liliba, kemudian dibawa pulang untuk dipiara. Suster Maria berterima kasih kepada semua pihak yang selalu menaruh tangan untuk membantu anak-anak panti, baik saat pandemi maupun sebelum pandemi. Dia meyakini bahwa Tuhan yang Maha Kaya akan selalu memelihara anak-anak hingga mereka menjadi dewasa.
Suster Maria juga berdoa semoga semua pegawai di Sekretariat DPRD NTT akan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam menjalankan tugas dan pelayanan sebagai abdi negara. Dari situ rombongan kemudian menuju tempat terakhir, yakni Panti Asuhan Agape. Jalan menuju panti tersebut tidak terawat, sekalipun masih dalam wilayah Kota Kupang. Setiba di Panti Asuhan Agape, rupanya pemimpin panti sedang berada di alor. Hanya ada satu pengurus panti, wanita muda bernama Vina Besi. Dia bersama anak panti menerima rombongan di tempat mereka biasa berdoa. Sekuan kemudian menjelaskan seperti apa yang sudah dia sampaikan di 3 panti sebelumnya. Pengurus panti Vina Besi lalu menjelaskan bahwa anak-anak dari panti ini sudah banyak yang berhasil menjadi orang-orang yang mandiri di bidangnya masing-masing. Tidak lupa dia mengucapkan terima kasih bagi semua pegawai di Sekretariat DPRD NTT yang telah berbagi dengan mereka di Panti Asuhan Agape. Kami berpisah setelah salah satu anak panti berdoa untuk kami. Perpisahan yang sahdu dalam doa di angka sempurna 0707 20 20. Jadi ada telur 12 tak, ada lebih, ada minyak goreng apel. Sumbangan ini kami salurkan kepada 4 buah panti. Ada panti Gemis di Oiba, ada panti Alma di Sikumana, ada panti di Pos di Sikumana, dan terakhir kita berada di sini panti Agape. Jadi semua sumbangan secara sukarela dari staf sudah kita salurkan dengan tepat sasaran. Ini kan COVID. Sumbangan ini kita berikan pertama-tama karena kita semua dilanda COVID. Akibat atau dampak daripada COVID ini semua orang hampir tidak berdaya. Apalagi di panti-panti yang mengumpulkan banyak anak, itu pasti mengalami kesulitan-kesulitan. Kita sendiri sebagai ASN juga mengalami kesulitan karena semua akses yang dibatasi atau yang ditutup. Dan oleh karena itu, dari kekurangan, saya bersama 4 kabak coba berembuk dan menyampaikan kepada seluruh staf agar kita bersatu hati, coba kita memberi kepedulian, kita bisa berbagi dengan sesama kita yang berkekurangan untuk membantu meringankan beban yang mereka alami di dalam kekurangan ini. Kita memang sama-sama berada dalam situasi kekurangan. Nah, oleh karena itu kita harapkan menumbuhkan semangat baru bagi adik-adik di panti sehingga mereka lebih semangat lagi dan tidak panik, tidak takut dengan COVID, tetapi tetap berjaga-jaga agar jangan terkena akan tertular virus corona atau COVID-19 ini. Protokol kesehatan. Ya, artinya bahwa protokol kesehatan itu tetap disiplin mengikuti. Dan itu biar termasuk kita harus disiplin dengan sudah menjadi bagian dari hidup kita. Jadi sadar untuk mencuci tangan, sadar untuk menggunakan masker, seperti itu. Jadi meskipun kita sudah berada pada new normal atau normal baru ini, kita tidak bisa sebebas-bebasnya. Kita harus berjaga-jaga sebab kita tidak tahu kapan COVID itu menyerang kita untuk kali kedua. Thank you for watching my channel.